Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat berjumpa lagi di menu sarapan pagi hari ini, yang tentunya adalah firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Roti hidup yang akan menjadi bekal dalam setiap kehidupan kita untuk melangkah di hari yang baru hari ini. Puji Tuhan. Saya akan memberikan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah duduk dan terus mendengarkan. Duduk dan terus mendengarkan. Kita akan kupas lebih jauh nanti. Tapi saya percaya saudara, bahwa hari-hari ini saudara sedang rindu, sedang kangen-kangennya untuk beribadah. Karena terutama melewati momen Paskah ini, kita tidak bisa bersama-sama berhimpun di gereja. Saya percaya ada rasa rindu, ada rasa kangen, ada rasa ingin segera untuk kita ketemu lagi berkumpul di gedung gereja untuk beribadah bersama-sama. Tapi saya percaya saudara, bukan berarti kemudian ketika kita di rumah, bukan berarti kemudian ketika kita tidak bisa beribadah di gereja, lantas membuat kita juga tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Lantas juga membuat kita tidak bisa menikmati pribadi Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebab fakta di Alkitab menunjukkan selama Yesus melayani di dunia ini kurang lebih 3,5 tahun pelayanan, kita melihat bahwa Yesus tidak hanya hadir di bait-bait suci, Yesus tidak hanya hadir di sinagog, atau dalam kehidupan kita sekarang Yesus tidak hanya hadir di rumah-rumah ibadah, di gedung-gedung gereja. Yesus hadir di tempat-tempat bahkan yang mungkin bagi orang itu terabaikan, terpinggirkan, atau bahkan bagi tokoh-tokoh agama Yahudi pada waktu itu mungkin belum pernah dikunjungi, tapi Yesus ada di sana. Kita buka dalam Lukas pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-38 sampai yang ke-42. Saudara bisa membaca itu di Alkitab saudara masing-masing. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Saya bacakan secara cepat untuk kita semua. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Kita lihat saudara di ayat 38, di ayat yang pertama, awal-awal tadi kita melihat bahwa Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan dan tiba di sebuah kampung. Dari sini sudah kita bisa melihat Yesus tidak hanya hadir di kota-kota besar yang di sana ada keramaian, ada pusat perbelanjaan, pusat perdagangan. Yesus juga mau hadir di kampung. Kalimat berikutnya menunjukkan bahwa Yesus ada di rumah seorang yang bernama Marta. Yesus pun mau hadir sampai ke setiap rumah, ke rumah dari seorang yang bernama Marta. Ini menunjukkan bahwa Yesus, saudara, hadiratnya tidak ada hanya di gedung-gedung ibadah, tapi hadiratnya itu juga ada di rumah kita masing-masing. Bahkan catatan dalam Kisah Para Rasul kita melihat bahwa hadiratnya pun juga meliputi murid-murid Tuhan, orang-orang percaya di kamar loteng Yerusalem, juga di rumah-rumah ketika mereka bertekun bersehati, hadirat Tuhan ada di sana. Yang saya mau katakan untuk kita semua, saudara, hadirat Tuhan sanggup menjangkau saudara dimanapun saudara berada. Di rumah, di kantor, bahkan di kamar kita masing-masing. Hadirat Tuhan, Yesus sanggup menjangkau engkau, menyatakan jamahan kuasa kasih-Nya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kuncinya adalah di sana dikatakan Marta menerimanya dia ke dalam rumahnya. Yesus mau hadir saudara di rumah kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menerima Yesus di rumah kita masing-masing? Sudahkah kita menerima Yesus untuk masuk dalam rumah kita dan dia berbicara banyak dalam setiap kehidupan kita? Dengan kata lain, sudahkah kita menyediakan waktu untuk berkumpul bersama dengan keluarga
beribadah, bersekutu, memuji menyembah Tuhan, atau waktu sepanjang hari kita hanya habiskan untuk bekerja boleh, melakukan pekerjaan rumah tangga boleh, mencari hiburan di televisi, YouTube, chattingan dengan teman-teman kita di grup WA dan sebagainya boleh, saudara. Tapi sudahkah setiap hari kita menghabiskan waktu kita, menggunakan waktu kesempatan kita ada di rumah ini juga berhimpun bersama dengan keluarga, atau persekutuan pribadi kita dengan Tuhan di tempat kita masing-masing? Kalau belum, berarti kita belum menerima Yesus di rumah kita. Kita hanya menerima Yesus ketika ada di gedung gereja saat ibadah hari Minggu, tapi kita belum menerima Yesus di rumah kita. Mari saudara, terima Yesus di rumah kita. Memang di sini ada sebuah perbedaan sikap penyambutan antara Marta dengan Maria. Memang Marta menerima Yesus, tetapi ternyata tidak hanya cukup menerima. Memang ada perbedaan antara Marta dengan Maria, tapi saya tidak akan membahas itu pagi hari ini. Apa perbedaan antara Maria dengan Marta? Tapi kita akan fokus saja kepada Maria. Ketika hadirat Tuhan nyata, ketika Yesus hadir di rumah kita, itu bukan hanya berbicara soal mujizat, bukan bicara hanya soal kesembuhan, bukan bicara hanya soal tanda-tanda ajaib. Itu pasti Tuhan akan kerjakan, saudara. Kita aminkan itu. Tapi Tuhan jauh lebih itu, Tuhan juga ingin menyampaikan isi hatinya untuk kita, menyampaikan pesan firman-Nya untuk kita. Dan kita mau belajar. Dibandingkan Marta, Maria lebih memiliki respon yang benar. Ketika Yesus hadir di rumah mereka, Maria memiliki respon yang baik, respon yang benar dalam mendengarkan firman Tuhan. Respon pertama yang dimiliki oleh Maria, kita lihat itu di ayat 39, saudara. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Sebab itu saya berikan judul tadi, duduk dan terus mendengar. Yang pertama, respon kita dalam mendengarkan firman Tuhan adalah duduk dekat kaki Tuhan. Kita punya banyak waktu bukan di rumah kita, dan sekarang begitu banyak akses untuk kita menerima firman Tuhan dari manapun. Cukup banyak, kita diperlengkapi dengan berbagai sarana, berbagai akses untuk kita menikmati firman Tuhan. Tetapi seringkali kita memilih untuk kita berdiam diri. Kita lebih memilih untuk kita duduk dekat dengan hal-hal lain. Tapi kita tidak memilih untuk kita duduk dekat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau engkau duduk di tempat lain, saudara, mari saya ajak kita geser sedikit. Untuk kita pindah tempat duduk kita duduk dekat kaki Tuhan. Untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, apa yang dimaksud duduk di sini? Duduk ini menyiratkan tentang kesediaan untuk mendengar. Karena kalau Maria tidak bersedia untuk mendengar, tentu Maria akan lebih memilih sibuk dengan Marta, menyambut, menjamu makanan, minuman dan sebagainya. Tetapi Maria duduk dekat kaki Tuhan, itu menandakan bahwa Maria bersedia mendengarkan firman Tuhan. Selain kesediaan, ini juga menggambarkan, menyiratkan kesiapan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena duduk berarti dia memang mengambil sikap, mengambil posisi, sudah mempersiapkan itu baik-baik. Karena kalau kemudian dia sambil mengerjakan aktivitas lain, dia kemudian sambil lari ke sana, lari sini, jalan sana, jalan ke sini, itu berarti tidak siap. Bagaimana dengan kehidupan kita di rumah kita masing-masing? Apakah kita sudah menyediakan waktu, menyiapkan diri kita yang terbaik untuk setiap hari, minimal pagi hari atau malam hari ini kita merenungkan firman Tuhan, pesan isi hati Tuhan untuk kita, terutama menghadapi tantangan-tantangan yang semakin tidak menentu hari-hari ini. Duduk dekat kaki Tuhan itu juga menyiratkan tentang rasa hormat akan firman Tuhan. Sebab saudara, tradisi pada zaman dahulu orang-orang Yahudi, ketika mereka mau berguru kepada seseorang, mereka akan duduk di kaki. Nah, ini kita temukan dalam kehidupan Maria. Maria duduk di kaki Tuhan. Itu artinya Maria menempatkan dirinya sebagai murid dan Tuhan sebagai gurunya. Artinya dia menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Nah, seberapa sering
kita tidak menghormati firman Tuhan. Kita merasa bahwa kita tahu firman Tuhan, kita merasa kita hafal ayat firman Tuhan, kita merasa aku sudah pernah dengar firman yang sama. Firman Tuhan mau untuk kita menghormati firman Tuhan. Mari kita duduk dekat kaki Tuhan. Artinya kita punya kesediaan untuk mendengar, punya kesiapan untuk mendengar, dan kita punya rasa hormat akan firman Tuhan itu. Dan yang kedua yang dilakukan Maria di sana adalah Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Di sini tidak hanya mengatakan mendengar, tetapi di sana ada kata terus, garis bawahi kata terus. Artinya sepanjang Yesus berbicara, sepanjang Yesus menyampaikan firman Tuhan, kita lihat Maria terus mendengarkan firman Tuhan. Ini menggambarkan konsentrasi, fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Seberapa sering kita bosan mendengarkan firman Tuhan? Baca Alkitab kita bosan. Tetapi ketika kita nonton sinetron, nonton film kesayangan kita, nonton infotainment, nonton berita, gosip dan sebagainya, kita senang sekali, saudara. Kita tidak pernah bosan, kita tidak pernah jenuh menonton, menyaksikan itu. Bahkan mungkin tayangan ulang pun kita sempat untuk menyaksikan itu lagi. Kenapa, saudara? Karena kita menyukai film yang kita saksikan itu. Pertanyaannya, mengapa kita seringkali bosan, jenuh mendengar, membaca firman Tuhan? Karena tidak ada kesukaan dalam hidup kita terhadap firman Tuhan. Tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa kerinduan untuk menikmati firman Tuhan itu. Sehingga kita mudah jenuh, mudah bosan. Berbeda dengan Maria. Maria terus mendengarkan Tuhan ketika ketika Yesus berbicara dalam setiap kehidupan Maria. So itu mari, saudara, di waktu-waktu yang cukup banyak kita bisa habiskan di rumah ini, selain kita juga boleh beraktivitas seperti setiap harinya, tapi mari kita juga beri waktu untuk Yesus ada di rumah kita, mengajar kita, dan respon kita adalah menerima Yesus di rumah kita. Kedua, kita harus duduk dekat kaki Tuhan, menyiapkan hati, memiliki kesediaan untuk mendengar, dan menaruh rasa hormat kepada firman Tuhan untuk mengajar kita. Dan yang kedua, teruslah mendengar. Jangan bosan mendengarkan firman Tuhan. Jangan bosan mengumpulkan mana setiap pagi. Karena mana itu yang akan menyegarkan kita. Roti itu akan menguatkan kita kembali sepanjang hari kita melewati tantangan demi tantangan, proses dalam setiap kehidupan kita. Mari terus mendengar. Jangan pernah beranjak dari firman Tuhan. Izinkan firman Tuhan itu berbicara, baik keras, lembut, tegas, apapun itu, bagaimanapun firman itu disampaikan. Mari sediakan diri kita untuk kita terus mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa kehidupan kita menjadi kehidupan yang diberkati, bukan hanya secara jasmani, tetapi terutama kehidupan rohani kita akan terus naik sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu sarapan hari ini kembali mengingatkan kita kembali, mari duduk dan terus mendengar Tuhan bicara di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di sarapan pagi hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.